Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 17 Agustus 2020, saya melakukan wawancara dengan salah satu Dewan Pengurus MUI Kota Kediri Divisi Kerukunan Umat Beragama dan juga salah satu pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ma'ruf Anas MM. Sebagai pertanyaan pembuka nih Pak, saya ingin bertanya seperti apa sih pengertian dari toleransi beragama itu Pak? Toleransi antar umat beragama itu adalah kita menyadari bahwa di Indonesia kita hidup berdampingan dengan berbagai umat beragama yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya membangun toleransi itu? Caranya membangun toleransi adalah kita saling menyadari bahwa perbedaan itu merupakan keniscayaan, merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan-perbedaan itu, sehingga toleransi yang ada adalah saling menyadari, saling memahami, saling menghormati semua yang ada. Keyakinan yang berbeda itu tidak dipermasalahkan, karena yang maha benar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah sudah menentukan sebagaimana firman-Nya, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang dianggap sah di sisi Allah itu adalah agama Islam. Sehingga kita umat Islam ya harus memupuk keyakinan bahwa Islam itu adalah yang paling benar di sisi Allah. Tetapi itu kita tidak patut diungkapkan kepada orang yang selain agama Islam, karena mereka kita ketahui sudah juga yakin terhadap agamanya. Nah, itu nanti siapa yang mengadili? Yang mengadili bukan manusia, bukan kita umat Islam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam masa pandemi ini lebih-lebih kita harus mengutamakan toleransi beragama itu sendiri. Caranya bagaimana? Ya seperti yang saya kemukakan di muka, kita saling memahami, saling menyadari, saling menghormati keyakinan dan agama orang lain. Sehingga kita meskipun berbeda-beda agama, beda keyakinan, mungkin juga beda suku, itu kita tetap saudara sebangsa dan setanah air. Saya bacakan untuk pertanyaan pertama dari Saudara Alfian yang dikirim melalui pesan WhatsApp. Pertanyaannya yaitu, di masa seperti ini, banyak masyarakat saling membantu berupa bahan sembako dan lain-lain. Lalu kita sebagai muslim, bagaimana sih sikap kita dalam menerima bantuan tersebut atau pemberian tersebut dari saudara kita yang non-muslim? Kita sebagai umat Islam barangkali yang kebanyakan menerima bantuan dari saudara kita yang non-muslim itu, ya kita terima saja, karena mereka membantu itu kemungkinan dia dengan niat amal sosial sesama umat manusia. Jika dalam keadaan pandemi seperti ini banyak orang Islam yang kekurangan, sehingga ada umat beragama lainnya itu membantu berupa sembako, itu tidak apa-apa, diterima saja, asalkan tidak mengikat. Bantuan itu diberikan dengan tulus ikhlas semata-mata niat kemanusiaan. Tapi kalau mengikat, kamu tak kasih sembako setiap bulan sesuai dengan kebutuhan kamu,
tapi kamu harus ikut aku, itu tidak boleh diterima. Pertanyaan kedua dari Mbak Siva Nadia yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp juga. Untuk pertanyaannya, ini ada sebuah contoh peristiwa Pak, di mana di akhir-akhir ini kan terdapat banyak sekali kegiatan sosial, seperti contohnya berupa penyemprotan disinfektan. Nah, seumpama di sebuah desa sedang melakukan kegiatan kerja bakti, dan ada saudara kita yang non-muslim ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyemprotan disinfektan, dan ikut masuk ke dalam masjid atau musola. Nah, sikap kita sebagai muslim itu seperti apa Pak melihat situasi tersebut? Meskipun niat dari si non-muslim tersebut itu cuma untuk sekedar membantu dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Sikap kita kalau di dalam tempat sholat itu tidak boleh dimasuki orang yang notabene tidak suci. Meskipun niatnya gotong royong, untuk khusus tempat ibadah harus orang Islam sendiri yang melaksanakan. Nah, mereka kita beri lahan lokasi yang bukan tempat ibadah. Ya, jadi mereka kalau memang ikut kerja bakti, kegiatan sosial, penyemprotan tempat ibadah kita ya harus kita sucikan, tetap kita tangani sendiri, jangan orang lain yang menangani. Gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari akun @febi_harnadi. Pertanyaannya seperti ini. Di negara kita kan jenis masyarakatnya multikultural, dan di setiap agama ataupun aliran keagamaan pasti memandang COVID dan penanganannya pasti berbeda-beda. Lah, bagaimana solusi agar perbedaan sudut pandang penanganan di atas kepercayaan keagamaan dapat berjalan dan tidak ada rasa sentimen antara satu dengan yang lainnya? Penanganan COVID-19 itu boleh beda, tapi standarnya harus standar protokol kesehatan. Tidak boleh menangani COVID, saya tidak apa-apa, tidak usah pakai masker, tidak cuci tangan. Ini cara penanganan saya COVID seperti itu salah, tidak boleh. Kalau seperti itu penanganannya dalam musim pandemi seperti ini. Jadi perbedaannya barangkali kita sebagai umat Islam selain menggunakan protokol kesehatan, mentaati, mematuhi protokol kesehatan, kita juga melakukan spiritual, melakukan doa-doa yang dianjurkan oleh guru-guru kita, oleh ulama kita, oleh masyayikh kita. Jadi meskipun beda, tapi tetap dalam standar koridor protokol kesehatan. Tetap dalam keadaan kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun dalam jumlah yang besar, dan jangan bepergian ketika tidak ada kepentingan yang sangat penting. Ya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Naroh 1201. Mbak Naroh ini bertanya tentang sikap toleransi seperti apa yang harus dilakukan pada masa COVID seperti ini. Sedangkan kalau dilihat di zaman sekarang itu, kebanyakan orang Indonesia itu mayoritas orangnya suka menghujat, apalagi tentang masalah agama. Nah, sikap toleransi apa yang harus ditunjukkan dan bagaimana cara mengatasi orang-orang yang punya sikap seperti itu? Baik ada hujatan atau tidak, ada bulian atau tidak, ada penghinaan atau tidak, kita beragama belajar menjadi orang yang dingin dalam suasana yang panas. Belajar menjadi orang dewasa dalam keberagamaan kita. Karena kita ini senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Dalam segala gerak-gerik kita, ini kita niatkan beribadah, segala aktivitas kita setiap hari, setiap saat kita niatkan ibadah, maka kita tidak perlu memperhatikan hujatan orang, bulian orang, hinaan orang, ejaan orang, gunjingan orang. Karena kita sudah full, semua aktivitas kita manfaatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa pandemi ini memang banyak pancingan-pancingan orang-orang yang sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan kualitas berpikirnya, mereka banyak komentar, banyak cerewet, banyak hujatan dan sebagainya. Itu biarin aja, tidak masalah. Yang penting kita tetap
protokol kesehatan kita laksanakan. Dan kalau dikatakan orang Indonesia senang cerewet, senang menghujat, itu ya itu kan gara-gara orang itu belum dewasa. Belum dewasa beragamanya, belum dewasa berorganisasinya, belum dewasa bertoleransinya, belum dewasa bermasyarakatnya. Sehingga dia ya biarin aja cerewet sedemikian rupa, biarin aja. Kita yang memulai untuk dewasa, jangan terlalu banyak cerewet, apalagi komen-komen di media sosial. Jangan gampang komen di media sosial jika tidak sangat perlu dan jika tidak sangat penting. Oke, saya pesankan bagi mahasiswa IAIN Kota Kediri, utamanya jurusan ekonomi syariah. Mari terus berkiprah pada masyarakat. Sampean semua ditunggu oleh masyarakat untuk mengamalkan ilmu sampean tentang ekonomi syariah. Banyak sekali masyarakat kita yang masih belum syar'i dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, segera sampean luluskan. Mudah-mudahan semuanya segera lulus jadi sarjana ilmu ekonomi syariah, bisa bermanfaat ilmunya, bisa untuk mengabdi pada agama, bangsa, masyarakat, dan negara. Satu. Yang kedua, sampean semua nanti segera laksanakan untuk mengamalkan ilmunya. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang halal usahakan dilakukan dengan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama masyarakat sampean memajukan ekonomi umat. Yang ketiga, sampean patuhi taati orang tua. Karena sampean taat patuh pada orang tua itu, Anda niatkan ibadah sama dengan taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sampean taat patuh pada orang tua, insya Allah ekonomi sampean lancar. Insya Allah usaha-usaha sampean lancar. Insya Allah kegiatan-kegiatan sampean dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu, meskipun tidak ada di dalam syariah, tidak harus seperti itu, tetapi usahakan ada filosofi orang yang sedang berupaya ingin sukses di dunia dan di akhirat. Kakinya orang tua itu dicuci. Sampean kan belum pernah mengalami seperti itu, saya yakin belum pernah gitu. Maka sampean senyampang masih punya bapak dan ibu, utamanya ibu, itu tolong dengan nada yang santai, yang rileks, dengan bercanda, ibu dimohon untuk duduk manis, kemudian sampean cari air, syukur air hangat dengan kain lap, sampean cuci kakinya ibu itu. Saya yakin Allah akan memberi jalan yang mudah dalam perjalanan hidup Anda dengan tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan satu, Anda selalu senyum manis meskipun dalam keadaan yang baik. Anda selalu lapang dada meskipun dalam keadaan yang sempit. Anda selalu menjadi orang yang sejuk dan menyejukkan pada orang lain meskipun dalam situasi yang panas. Sampai mungkin dibully, dihujat, diejek dan lain sebagainya, biarin aja itu. Mulutnya orang yang seperti itu biarin aja. Anda tulus ikhlas, saya yakin Anda akan sukses. Terima kasih, itu pesan dan kesan saya. Saya salut, selamat belajar, selamat berjuang. Semoga segera lulus, mendapatkan ilmu yang barokah, dan nasibmu semuanya baik di dunia, baik di akhirat, mulia di dunia, mulia di akhirat.
bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.